Paulus menuju ke Damsyik dan bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus Kristus. Ini sudah miss. Harusnya yang datang kepada Paulus itu mengaku, akulah seorang penolong lain, akulah penghibur lain yang dinubuatkan datang. Tapi ternyata Paulus salah konsep. Paulus justru membenarkan akan datangnya iblis yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Sehingga yang datang kepada, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus. Berarti tergenapi penyesat yang datang setelah Yesus adalah iblis memakai nama Yesus. Andai saja Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah roh kebenaran, akulah sang penolong lain yang datang setelah Yesus. Itu baru betul. Tapi ternyata yang datang Yesus berarti kandidat penyesat. Karena yang benar datang itu bukan Yesus. Adapun kedatangan Yesus nanti setelah membawa tanda-tanda akhir zaman, baru Yesus dalam rupa manusia. Sedangkan penyesat yang datang memakai nama Yesus tetapi bukan Yesus. Kalau penghibur yang lain, kalau penolong lain, roh kebenaran yang lain, bukan Yesus. Berarti ada 3 yang datang, Bang. Ini saya simpulkan. Yang pertama adalah seorang penolong. Yang pertama adalah penyesat dalam nama Yesus. Yang kedua adalah seorang manusia roh penghibur atau roh kebenaran. Dan yang ketiga adalah Yesus asli. As-Sukrub ayat 61. Matius 24 nomor 27, 28, 29 sampai 31. Berarti ada 3 yang datang. Yang pertama adalah Yesus palsu. Yang kedua adalah penolong lain. Yang ketiga adalah Yesus asli. Mana yang ketiga ini yang datang kepada Paulus dan yang diikuti oleh orang Kristen? Penghibur lain tidak mungkin. Satu-satunya adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Inilah yang kalian ikuti. Sementara Yesus asli nanti datang pada akhir zaman. Ini fakta, ini real. Seperti itu, silakan. Sebentar, Raja Koi, sebentar. Bang Raja Koi, sebentar. Izin ya. Jadi yang tadi disampaikan Bang Zuma itu mewakili pernyataan Yesus yang ada di Bible. Ya, anggaplah ini ya di zaman penghakiman. Coba, bisakah Anda saat Yesus menghakimi kalian, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Bang Zuma sesuai? Bisa nggak kalian menjawab seperti ini? Oh, langsung lah kena ketepak katanya, ya kan Bang? Langsung ketepak. Langsung nggak bisa di saat Yesus menghakimi pernyataan-pernyataan Bang Zuma tadi mewakilin. Langsung kalian bisa membantah, nggak bisa. Langsung kena ketepak terus sama Yesus. Coba, ya. Bang Blender, silakan. Pelan-pelan. Itu Bang Raja Koi mukanya udah kenceng kayak karet ban biasa aja Bang Blender. Kalau pertanyaan dari Pak Blender, saya kira itu kita kembalikan kepada kekuasaan ilahi itu sendiri. Kalau memang terjadi seperti versinya Pak Zuma, ya biarlah itu terjadi. Kan begitu. Itu simpel saja seperti itu. Tapi saya mau menjawab begini. Tadi kan premisnya Pak Zuma ada 3 pilihannya ya. Seperti saya sampaikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah penampakan dari Yesus itu sendiri. Penampakan itu bukan berarti fisik Yesus itu sendiri. Jadi setelah Yesus setelah Yesus terangkat ke langit, di situ definisi roh, seorang roh, memang kata seorang ini bisa merefer kemana saja objeknya, tapi roh itu seperti angin yang tidak terlihat. Roh kekristenan merefer itu adalah Roh Kudus yang berdiam di setiap diri orang Kristen. Jadi seseorang itu sama dengan ekivalen seorang Kristen, walaupun ini bisa ditafsirkan kepada katakanlah misalnya seseorang seperti itu kan sah-sah saja sebenarnya, nggak masalah di situ. Jadi maksudnya di sini, kalau misalnya yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, maka hubungan antara Yesus yang disalib sampai dia bangkit dan terangkat ke surga itu pasti akan berbeda orangnya. Tetapi orangnya kan sama, karena memang sudah terverifikasi fakta dan sejarahnya. Di situ inline-nya Pak Zuma. Jadi memang kekristenan itu sudah selesai sampai di situ, dan Kristen pun tidak lagi mengatakan bahwa, tidak mempermasalahkan bahwa sebenarnya ada koreksi dari saudara-saudara muslim, itu tidak dipermasalahkan sebenarnya. Karena memang pada akhirnya kalau kita merefer kepada perjanjian lama bahwa nanti akan dijawab nanti di akhir zaman, masing-masing lah punya penghakimannya seperti itu. Kita tidak tahu itu Pak Zuma. Itulah
ilahi itu sendiri, karena logika kita dengan logika Tuhan itu berbeda. Kita tidak bisa memproses logika Tuhan di situ. Jadi itu dua hal yang berbeda, tapi berdekatan dia, tapi tidak bersinggungan di situ. Disitulah penghormatan kita terhadap agama-agama dan doktrin-doktrin itu. Gitu, Pak. Oke, baik. Saya menghargai itu adalah bentuk kekhawatiran. Tetapi ada satu hal yang kita harus terima gitu loh. Keadaan Islam Kristen ini harus kita terima. Bahwasanya ada yang belajar Islamologi, ada yang belajar Kristologi. Itu tidak bisa, tidak terjadi. Kenapa? Kristen memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Islam termasuk manusia enggak? Termasuk. Makanya Kristen melakukan segala cara sesuai amanat Filipi 1:18 untuk memurtadkan umat Islam. Itu tidak bisa kemudian, oh enggak dong, enggak, itu fakta, itu real. Enggak bisa lagi orang berpura-pura, enggak, kami enggak, mana ada. Tidak, itu amanat agung di mana Kristen harus menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Nah, sedangkan Islam memiliki misi untuk menyeru manusia menuju kepada kebenaran. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kristen punya upaya, punya misi mengkristenkan dunia. Islam punya misi, punya upaya menyeru kebenaran kepada seluruh manusia. Dua esensi yang punya ujung sama, memperkenalkan Islam tanpa paksaan. Yang satu, menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Islam hanya berseru. Toa di mana-mana diberitakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya derita kalian, mau terima silakan, mau tidak terima ya silakan. Islam jujur dalam menyampaikan kebenaran. Apa yang ada di Islam itu yang disampaikan. Tanpa harus Islam tampil seperti seorang pendeta, ngaku-ngaku sebagai anak pendeta, ngaku-ngaku sebagai pemilik gereja tadinya lalu mu'alaf jadi ustaz. No. Tapi berbeda dengan Kristen. Kenapa bisa demikian? Ya pola Filipi 1:18. Engkau memberitakan tentang Yesus dengan cara menipu, mengelabui, berpura-pura atau maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi itu metode dalam penyampaian. Jadi kalau misalnya ada yang kenapa harus ada apologetisme? Ya, kami bertahan dan menyerang. Karena kami tidak membiarkan kemudian ajaran yang hanya doktrin dan dogma. Karena saya lihat diskusi kita ini, sisi terakhir tadi, saudara saya cuma mendoktrin, mendogma aja. Kita tidak bisa kemudian begini Bang Suma, karena itu doktrin Bang. Itu hak Anda untuk mendoktrin dan mendogma. Sayangnya, Islam datang untuk kemudian merangsang akal kita untuk berfungsi. Bukan mendogma lagi. Dogma itu ajaran nenek-nenek moyang kuno, zaman batu. Sekarang saatnya intelektual itu lebih dikemukakan di publik. Apapun yang kita miliki sekarang, ini zaman digital. Semua serba akal. Semua secara logika harus menjadi runut dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kalau memilih baju aja pakai akal, memilih makanan pakai akal, memilih istri pakai akal, toh mari rame-rame memilih Tuhan juga pakai akal, memilih agama juga pakai akal. Jangan pakai doktrin, itu zaman batu. Maka kemudian ketika saudara, kita tidak bisa menelaah karena itu adalah rahasia Tuhan. No, Tuhan yang mana yang Anda maksud? Ketidakberdayaan Anda menguraikan agama Anda sembunyi di balik bayang-bayang. Itu kan kita harus mengerti tentang Tuhan bla bla. No, Tuhan itu maha tahu, menciptakan akal. Tuhan sudah tahu settingannya seperti apa, buku apa yang cocok dengan akal yang kubuat, itu Tuhan sudah tahu. Yang Anda uraikan ini karena kitab Anda memblokade keimanan Anda sehingga terbol apa yang harusnya terjadi di sana. Sedangkan Al-Quran mengurai kejelasan yang ada. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus yang disalib, Al-Quran mengatakan no. Ketika orang mengatakan salib adalah untuk nebus dosa, Al-Quran mengatakan tidak. Nah, di mana benang merah kebenaran antara Bible dengan Al-Quran? Sini. Akal. Makanya di awal ketika saya masuk di Komal ini kan Anallaha Samiun Alim, sedangkan Bible adalah informasi dari bumi. Dari mana itu? Wartawan-wartawan atau pewarta-pewarta atau penulis-penulis yang menceritakan tentang kisah berdasarkan hasil penyelidikan mereka.
Itu fakta, itu real. Maka ketika orang terdidik di Kristen, orang terdidik di Islam, dalam arti kata orang belajar, ketemu, Kristen bisa dipastikan menggunakan doktrin di dalam menyerah. Sedangkan Islam terbuka apa adanya. Saya uraikan data. Yesus di tengah kaumnya tergolong menjadi, terpecah menjadi dua kelompok. Yang menerimanya disebut angkatan jahat, yang menolaknya, angkatan benar, yang menolaknya disebut angkatan jahat. Nah, maka kemudian angkatan jahat ini andalannya apa? Doktrin. Apa doktrinnya? Tuhan kita turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita, sebab kita telah jatuh dari dosa karena nenek kita Adam telah mewariskan dosa itu kepada kita, sehingga harus ada yang mendamai. Apakah ini firman Tuhan? Doktrin. Jadi doktrin menebus dosa itu bukan dosa waris, tetapi bohong waris. Kebohongan yang diwariskan sudah ribuan tahun. Dan satu pola yang ingin saya sampaikan di sini. Ya, terlepas saya berbicara dengan siapa, apakah Anda orang akademisi atau apapun itu, tapi saya yakin Anda bernalar. Satu hal yang ingin saya sampaikan, berdasarkan Al-Quran, iblis adalah musuh. Berdasarkan Bible, iblis adalah musuh dari keturunan Adam alaihissalam. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunanmu, antara keturunanmu wahai iblis dan keturunannya Adam alaihissalam akan bermusuhan. Pola yang dibangun kemudian adalah siapa yang membenci Adam pasti keturunan iblis, siapa yang membenci iblis pasti keturunan Adam. Sekarang permasalahannya adalah Adam tidak pernah dikutuk, Adam tidak pernah dikatakan mewariskan dosa. Kristen tampil dengan mengusung karya iblis, penyaliban, dengan mengatakan, Yesus disalib itu karena memang untuk menebus dosa nenek moyang kita Adam alaihissalam. Ini fitnah. Siapa yang berani memfitnah Adam? Iblis. Siapa yang mengatakan kemudian Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Iblis. Melalui siapa? Lisan orang-orang yang sudah terjerat oleh tipu muslihat. Nah, ini kalau saya tanya nih, orang Kristen S1, S2, teologi dan seterusnya. Adakah Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya? Sampai Yesus harus turun menebus kutuk itu? Nonsen, tidak ada. Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Aku Tuhan memberkati Adam dan keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kutuknya mana? Yang dikutuk di Kejadian 3 nomor 15, bla 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 bla, iblis. Ketika Yesus turun menebus kutuk itu, maka yang ditebus adalah kutuknya iblis. Berarti Yesus menebus iblis. Atau jangan-jangan yang mati di salib ini adalah iblis menebus iblis untuk menyesatkan orang-orang agar menyembah kepada iblis. Saya kira secara intelektual itulah yang betul. Karena Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Sekarang dunia, saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur tentunya. Keluar dari kubur iblis, dan itu adalah tanda kepada angkatan jahat. Klop. Jadi yang menyembah kepada iblis adalah angkatan jahat. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga adalah si jahat. Kenapa saya katakan si jahat? Nih, sederhana nih. Ini dalil. Ketika kita melihat Efesus 2 nomor 2, di situ tertulis iblis adalah penguasa cakrawala langit. Iblis penguasa cakrawala langit. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 9. 1 Korintus 5 nomor 19. Di situ dikatakan bahwa iblis adalah penguasa dunia. Berarti ketika ada yang keluar dari kubur dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di angkasa langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berarti ini bukan Yesus. Ini adalah penguasa langit dan bumi, yaitu iblis. Makanya Yesus mengatakan, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Titik. Pertanyaannya, keluar di mana? Iblis ternyata dilemparkan ke alam kubur. Di mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 13, 14, 15. Ke dalam dunia orang mati, ke dalam kubur yang dalam, aku lemparkan engkau wahai iblis. Berarti yang ditemui oleh Maria di kuburan, yang dianggap tukang kebun, iblis.
Yang datang ke Ananias, iblis. Yang datang kemudian hari ketiga, iblis. Yang datang ke Pulau Patmos, iblis. Yang datang kepada Markus, iblis. Yesusnya kemana? Sudah di atas. Mari saya buktikan. Ketika kemudian disidang orang yang dianggap Yesus ini, di data Lukas 22 nomor 6869, dia ditanya sama hakim, sama pengadilan pada saat itu. Hakim agama, mahkamah agama. Apakah engkau Mesias? Apa kata oknum tersebut? Engkau yang mengatakan, bukan aku yang mengaku Mesias. Engkau yang mengatakan aku Mesias. Apalagi artinya aku menjawab, aku bertanya, dan apa artinya lagi aku menjawab? Sekarang juga anak manusia sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang di sini itu bukan Yesus, tetapi oknum lain. Karena oknum yang disidang ini mengatakan, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang bukan Yesus, tapi oknum lain, sang pengkhianat. Saya kira begitu, Bung, sederhana. Tapi kalau Anda membantah saya dengan doktrin dan dogma, saya angkat tangan. Itu bukan wilayah saya. Demikian. Sorry, saya ambil charger ya, bentar ya. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Zuma, penjelasannya cukup panjang dan runut ya. Jadi gini Pak Zuma, saya sampaikan satu dalil untuk bisa kita pertimbangkan ya. Jadi selama manusia itu hidup sebelum kiamat atau akhir zaman atau hari penghakiman, manusia itu akan mencari penciptanya, bukan mencari Tuhan di situ. Karena biar penciptanya menjelaskan itu semua gitu ya. Karena memang kita sebagai manusia, otak kita nggak bisa memproses logika Tuhan itu sendiri. Itu dalilnya tuh Pak Zuma. Tetapi memang kita memahami kaidah atau pemahaman pencipta dari tulisan-tulisan yang ada di kitab. Itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Karena kita punya keterbatasan, karena kita adalah ciptaan manusia gitu kira-kira ya. Nah jadi, kalau orang Kristen, rumusan-rumusan daripada pengajaran Kristen, seperti misalnya iblis, itu malaikat yang memang membangkang, sehingga dia mempunyai kebebasan membangkang. Ya, jadi ketika manusia pun diciptakan, dibikin aturan, kamu punya aturan, begini, jangan begitu. Akhirnya terjadi pembangkangan, dan itu membuat Tuhan itu menjadi murka. Karena Tuhan itu suci, itulah konsepnya. Jadi karena Tuhan suci, untuk menjembatani ini maka manusia itu harus disucikan lewat pengorbanan dirinya Allah itu sendiri, yaitu anaknya gitu, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang memang agak sulit untuk menjelaskan karena memang itu sangat rumit gitu ya, sangat rumit. Bukan berarti ajaran Kristen itu rumit, tidak. Nah jadi disitulah pentingnya kita menyampaikan versinya masing-masing. Nanti kita juga akan melihat seperti apa nanti di akhir masa hidup ini, kita juga tidak tahu seperti itu Pak Zuma. Jadi saya sangat menghormati rumusan yang ada di agama tertentu, agama apapun itu, seperti apa konsep penciptaan, kemudian kehidupan sampai akhir zamannya, itu saya hormati, sesuatu yang harus kita akui dalam berkehidupan manusia dalam bumi ini. Nah jadi saya tidak bisa lagi menjawab lebih apa, karena memang Kristen dan Islam itu berdekatan tapi tidak bersinggungan di situ. Sulit rasanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Zuma. Jadi manusia itu akan mencari penciptanya untuk menjelaskan itu semua gitu. Itu dalilnya Pak Zuma. Oke, baik. Terlepas dari apa yang saudara sampaikan, ada kalimat yang menarik. Manusia mencari penciptanya. Dalam kaidah Islam, Bang, pencipta itu bukan makhluk yang bisa ditunjuk, oh ini dia Tuhanku. Yang bisa dilihat, ini dia Tuhanku. Karena di Islam itu Tuhan itu hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Di dalam Islam,
Tuhan itu bukan makhluk sehingga dia bisa diraba, bisa digendong, bisa dimasukin di kotak dan seterusnya. Tetapi Tuhan dalam Islam itu hanya menampakkan tanda-tanda keberadaannya di segenap penjuru dan termasuk dalam diri kita sendiri. Jadi Tuhan bagi kami udah final. Tuhan itu tidak perlu kemudian dicari. Tuhan itu ada. Yang dicari itu yang tidak ada. Islam itu kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Karena Islam yakin sepenuh hati Tuhan itu ada. Namun Tuhan itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk makhluk. Karena Tuhan itu Khalik, satu entitas absolut yang tunggal, yang berada di ufuk yang berbeda dengan makhluk tersebut yang kita ini. Nah, sedangkan ketika dia mengatakan, aku hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku, bagi akal manusia itu sudah cukup. Siapa yang membuat siang dan malam? Tuhan. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan. Siapa yang menurunkan hujan? Tuhan. Siapa yang menggantikan siang dan malam ini bisa berganti? Tuhan. Siapa yang membuat matahari yang bercahaya begitu indah? Tuhan. Bulan? Tuhan. Langit? Tuhan. Air? Tuhan. Tuhan. Sudah cukup bagi Islam. Ngapain cari Tuhan? Makanya ketika dalam kitab saudara dikatakan Yohanes 1:18, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, tidak ada manusia pernah mendengar Tuhan, tetapi Yesus diutus ke muka bumi untuk menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Maka Yesus ketika datang 3 tahun, dia mengatakan, ucapanku bukan ucapan dari diriku sendiri, tapi ucapan Tuhan yang telah datang diutus kepadaku. Yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 12 nomor 49, nomor 50. Bagaimana dengan perbuatannya? Membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta bisa sembuh, bahkan berjalan di atas air, bahkan air bisa berubah menjadi anggur. Itu semuanya biiznillah. Dalam Al-Quran itu biiznillah. Dan dia pun mengatakan itu biiznillah. Di mana Yesus mengatakan? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi lah yang telah mengutus aku, bukan setan. Jadi jelas kok benang merah antara Islam dan Kristen. Dalam hal ini Kristen dalam perspektif pengajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Bahkan yang indah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Benang merah jelas. Benangnya hancur berantakan ketika ada penyesat memakai nama Yesus Kristus datang kemudian memblokade ajarannya dan mengatakan dia adalah jelmaan Tuhan. Di mana itu terukir? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Roma, Galatia, Filip dan seterusnya. Dalil-dalil inilah yang menghancurkan ajaran konsep tauhid yang diajarkan oleh Yesus pada muridnya Bani Israel. Nah ini. Jadi kalau saudara mengatakan tidak bisa, kita memang dekat, ya yang Anda maksud itu ajaran Kristen murni dari Paulus. Tapi kalau ajaran Yesusnya, Nabi Isa mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Nabi Isa mengatakan, inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa mengatakan, fattaqullaha wa ati'un hadza siratul mustaqim. Dalam Al-Quran, fattakullah, atiullah, atiullah, kata Nabi Isa, bertakwalah kepada Allah, wa'atiun, dan juga taatlah kepadaku. Lalu kemudian apa kata Nabi Isa dalam Al-Quran? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku mengenal, kami mengenal apa yang kami sembah. Kamu tidak mengenal apa yang kalian sembah. Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk katakan, aku sampaikan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Benang merah Islam dan Yesus jelas, tak bisa diganggu-gugat. Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel, aku diutus untukmu. Matius 15 nomor 20, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Benang merahnya jelas kok.
Tapi kemudian penyesat datang memakai nama Yesus, menghancurkan ajaran Yesus tersebut. Lahirlah Kristen. Makanya Islam datang. Apa tujuan Islam datang? Untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir yang menganggapnya setara dengan Tuhan, yang menganggapnya inkarnasi Tuhan, yang menganggapnya teofani Tuhan, yang menganggapnya adalah firman yang nusul menjadi manusia. Islam datang meluruskan itu semua, mengembalikan. Makanya Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, sang penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku, ditampar, dan seterusnya. Makanya Islam polanya, Bang, ketika Islam dan Kristen bertemu, polanya adalah Islam selalu membersihkan Yesus dari upaya-upaya ajaran Kristen yang mendoktrin dunia. Yesus ditampar, Yesus ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dan seterusnya. Islam membersihkan itu semua. No! Yesus manusia suci. Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia tidak akan pernah tersentuh oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang kafir. Itu fitnah semuanya yang dibangun oleh penyesat, demi untuk menyesatkan banyak orang agar menyembah iblis dalam nama Yesus. Ingat, saya tidak berbicara asal muluk-muluk bicara, enggak. Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Nama Yesus. Dan dia berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada penulis Wahyu kemudian Yesus Kristus. Yang datang kepada Kristen juga Yesus Kristus. Sementara kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus dalam rupa daging di tengah langit, diikuti tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kemudian kuasa langit berguncang. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 20, ayat 61, Matius 24, nomor 27, 28, 29 sampai 30. Benang merah pengajaran Yesus dan pengajaran Islam itu tidak bisa diragukan. Tepat sekali. Tapi ketika muncul agama Kristen, disitulah kekacauan ajaran tauhid muncul. Maka Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang datang kepada kalian menyamar seperti domba. Siapa yang datang menyamar seperti Yahudi? Islam atau Kristen? Hindu atau Kristen? Buddha atau Kristen? Satu-satunya kelompok di luar Yahudi nyamar Yahudi hanya Kristen. Yahudi itu, Bang, sedikit lagi, 30 detik. Yahudi itu mendapat gelar sebagai domba. Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel, Bani Yakub adalah domba. Di luar daripada itu bukan domba. Jadi kalau ada yang bukan Israel masuk mengatakan kami domba dan bukan Israel, sudah dipastikan itu serigala. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang mengaku kemudian domba hanya Kristen. Berarti serigala yang nyamar domba inilah Kristen. Saya kira begitu. Saya tambahkan satu ya, sedikit. Pertama adalah bahwa tadi Anda mengatakan premisnya bahwa Bapa itu tidak terlihat. Itu saya sepakat. Jadi di Kristenan Tuhan itu ada yang tidak terlihat, itu Bapa itu sendiri tidak terlihat itu, dan itu disampaikan di kitab Yohanes, ya. Makanya supaya manusia mengenal, maka diturunkanlah rupa manusia. Itulah firman itu. Yang kedua adalah begini. Tadi Pak Zuma mengatakan bahwa Yesus saja datang ke Bani Israel. Orang Israel itu kan tidak suka dan tidak percaya sampai terjadi proses penyaliban. Kalaulah yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, toh tetap saja orang Israel tidak percaya. Artinya bahwa orang yang disalib itu sama dengan orang yang datang kepada Paulus. Itu logiknya di situ, Pak Juma. Jadi itu tidak terbantahkan juga. Dan tetap saja sampai sekarang orang Yahudi tidak percaya. Itu kan logik, gitu. Jadi itu sesuatu yang sulit memang untuk dijelaskan. Jadi kekristenan itu memang sudah pakem dari Yesus kepada Rasul, gitu. Itu Pak Zuma. Oke, baik saudara. Jadi gini, lagi-lagi bukan saya ingin mengajarin, tetapi paling tidak kita menyegarkan pelajaran-pelajaran tentang kekristenan. Kita melihat apa sih latar belakang orang-orang Yahudi ini ingin menyalib Yesus. Itu dulu.
berat doktrinnya berat. Berat doktrinnya. Gak apa-apa. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting penyampaian Bang Juma, kita cuma menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan yang lain juga dapat hidayah. Lanjut Bang. Iya, saya lanjutkan Bang. Oke. Latar belakang tuan rumah ingin menyalib Yesus. Di sini tidak ada Islam, di sini tidak ada Kristen. Lagi-lagi pelakunya adalah orang-orang Yahudi. Tanya Yahudi, siapa dan mengapa Yesus kalian harus salibkan? Apa yang melatar belakangnya sehingga Anda harus menyalib Yesus? Nah, di dalam cerita yang dibangun oleh Yohanes itu sendiri, Yohanes 11, 45 sampai nomor 57, tolong dihargai itu. Ketika orang-orang Yahudi menyaksikan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, muncul kekhawatiran tokoh-tokoh Yahudi pada masa itu. Ini kalau dibiarkan Yesus